baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lisan pembicara yang lurus tidak akan pernah didengarkan oleh telinga pendengar yang bengkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Dadang Haryanto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada tentang bagaimana sih tips dan trik dalam membaca supaya lebih efektif. Karena banyak keluhan-keluhan teman-teman, sahabat-sahabat di luar sana yang sering berbicara dengan saya bahwa saya membaca tidak tahan, saya membaca begini tapi tidak ada yang saya pahami. Makanya saya berinisiatif untuk membuat video bagaimana sih tips dan trik untuk membaca agar lebih efektif daripada sebelum-sebelumnya. Nah, jadi langsung saja kita masuk kepada tips yang pertama. Nah, tips yang pertama itu cari jam yang pas. Cari jam di mana kita tidak sibuk, di mana jam yang keadaan otak kita itu fresh atau tidak tertekan. Nah, kalau saya biasanya jam 3 sampai jam setengah 6 sore ya. Dan jam 7 sampai jam 8 malam, dan tengah malamnya jam setengah 1 sampai jam 6 pagi. Itu biasanya saya membaca di jam itu. Tapi bukan berarti bahwa saya membaca dari jam 3 sampai jam 6. Bukan mengambil jam keseluruhan itu, bukan. Tapi saya hanya membaca bahwa seperti ketika saya sudah mulai fokus, saya lanjutkan membaca. Tapi ketika tidak fokus, ya tidak usah saya dilanjutkan. Karena buat apa kita membaca tapi khayalan-khayalan kita ada di luar sana? Kan tidak bisa. Tidak ada yang bisa kita pahami, makanya cari jam yang pas. Nah, kemudian tips yang kedua itu kita targetkan membaca itu, misalnya kalau saya ya biasanya membaca 15 untuk tips yang kedua ya. Membaca 15 menit sampai dengan 20 menit lah. Nah, dengan walaupun terkesan durasi yang sangat singkat dalam membaca buku, tetapi ketika kita lakukan berulang-ulang, itu kan lebih efektif. Nah, misalnya ketika saya membaca 15 menit sampai 20 menit di sore hari, tapi di malam hari saya juga membaca 15 menit sampai 20 menit di malam hari, begitu pula pada saat tengah malam. Nah, itu kan lebih efektif dibanding membaca 1 jam, 2 jam, 3 jam atau lebih, tapi tidak ada yang kita pahami, tidak efektif. Nah, itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga dalam membaca ini, untuk ketika kita membaca buku yang kertas putih atau kertas kuning. Jadi tips yang ketiga itu siapkan kacamata anti radiasi. Nah, misalnya ketika kita membaca buku yang kertas putih ya, ini kertas putih ini, otomatis pantulan cahaya itu akan lebih besar masuk ke mata. Makanya siapkan kacamata anti radiasi. Karena ketika kita membaca kertas putih itu, otomatis mata akan lebih cepat capek, akan mudah capek. Berbeda dengan ketika kita membaca buku yang kertas kuning seperti ini. Nah, bukan bahwa ini kertas kuning adalah buku yang murah ataukah buku yang sudah lama, bukan. Ini biasanya itu kalau buku-buku yang tebal, biasanya ya rata-rata itu pasti menggunakan kertas kuning. Untuk kenapa? Agar mengurangi pantulan cahaya masuk ke mata. Nah, itu tips yang ketiga. Kemudian tips yang keempat itu buat daftar pertanyaan. Nah, untuk membuat daftar pertanyaan, sebelum membaca kita baca sinopsis yang ada, misalnya begini. Kita baca sinopsis yang ada di belakang buku, ataukah kita baca daftar isi dari setiap bab. Nah, itu tips yang keempat. Kemudian tips keempat itu kita baca daftar isinya, kita buat daftar pertanyaan. Jadi otomatis kita punya tujuan dalam membaca bab itu. Otomatis ketika punya tujuan, kita akan lebih mudah fokus karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah buat. Nah, kemudian tips yang kelima itu, untuk tips yang kelima, biasakan kalau buku dipinjam, jangan terapkan tips yang kelima ini ketika buku yang dibaca itu buku pinjaman. Nah, kalau buku milik pribadi, tips yang keenam, coret-coret di pinggir buku.
seperti saya biasanya. Saya biasakan mencoret-coret di pinggir buku. Agar kenapa? Itu akan lebih memudahkan kita untuk mengingat apa yang dibahasakan dalam buku itu. Nah, makanya buat coretan-coretan kecil ya. Nah, itu untuk kalau buku pribadi, kalau buku pinjangan, jangan coret-coret di buku, ambil kertas lain. Jangan sampai yang punya marah. Nah, kemudian tips yang keenam ya. Tips yang keenam, cari tahu lebih dalam ketika ditemukan kata-kata atau kalimat yang tidak dipahami. Misalnya, ketika kita membaca satu paragraf, tetapi ada yang menonjol di situ, kita tidak pahami. Makanya jangan lewatkan itu dengan sia-sia. Catat di kertas lain, kemudian lakukan elaborasi, lakukan pengkajian apa yang dimaksud. Karena ketika kita pahami itu akan lebih mudah lanjut pada paragraf-paragraf setelahnya. Nah, kemudian tips yang ketujuh, menerapkan pengetahuan apa yang kita baca dari buku kepada kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita baca buku tentang self improvement. Kita coba bandingkan bagaimana sih kehidupan saya dengan apa yang dipaparkan dalam buku ini. Nah, jadi ketika kita kehidupan pribadi kita sambungkan kepada apa yang dibahasakan dalam buku atau kita hubungkan apa yang ada dalam buku, otomatis kita akan mudah mengingat. Karena kenapa? Hal-hal yang sentimen ataukah hal-hal yang mengena kepada diri pribadi pasti akan berkesan lama, akan tinggal lebih lama. Makanya dalam membaca buku biasakan seperti itu. Jadi dari 7 tips tadi itu dari saya pribadi ya, dan berdasarkan apa yang pernah saya baca, itu merupakan tips dan trik yang insya Allah itu lebih akan efektif. Nah, jadi yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam membaca memang kalau awal itu hal-hal yang sangat sulit yang dibiasakan, tapi semua butuh waktu kawan. Tidak ada hal yang simpel. Semua butuh waktu. Makanya ala bisa karena biasa, seperti pepatah itu. Jadi biasakan 15 menit per hari, 15 menit ketika membaca, tapi rutin dilakukan itu akan lebih baik. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Tetap tangan terkepal dan maju ke muka dengan cinta dan sedikit keras kepala. Kabarkan kebenaran kepada mereka yang tak jelas dalam berkata. Tunduk, tertindas, atau bangkit melawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.